Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara seiman dimanapun Anda berada? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, The Best Quotes Ulama akan mengisahkan Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi yang mulia, yang sangat teramat rindu akan Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share saudara-saudara kita yang lainnya. Jazakallah khair. Selamat menyaksikan. Tak ada waktu paling menyedihkan bagi Bilal bin Rabah selain hari itu. Bukan saat dia dicambuki oleh majikannya Umayyah bin Khalaf hingga punggungnya hancur. Bukan pula ketika dia dibakar terik gurun dan ditimpa batu besar. Ada saatnya lehernya diikat dan diarak keliling Makkah bagai hewan. Hari itu, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni tahun 632 Masehi, Rasulullah SAW wafat. Bilal merasa kehilangan semuanya. Sosok seorang nabi, pemimpin umat, pembebas, dan sahabat terbaiknya. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW setiap hari Bilal mengumandangkan azan. Suaranya merdu mengalun di atas langit Madinah, seakan mengetuk setiap pintu rumah, mengajak orang untuk sujud bersama menghadap Rabbnya. Cuma 3 hari Bilal sanggup mengumandangkan azan setelah Rasulullah SAW wafat. Bilal selalu berhenti pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Betapa sedihnya Bilal saat mengucapkan kalimat itu. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia selalu menangis terseduh-seduh sebelum bisa menyelesaikan azan. Bilal kemudian menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia meminta izin untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Bilal tak sanggup menjadi muazin selain untuk sholat yang diimami Rasulullah SAW. Sejak saat itu, tak pernah lagi terdengar kumandang azan yang merdu dari Bilal bin Rabah. Saat umat Islam hendak merebut Syam, Bilal meminta izin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk ikut dalam rombongan pasukan Muslim. Dengan berat hati, Umar pun mengizinkan Bilal berangkat. Dalam buku para sahabat Nabi yang ditulis Dr. Abdul Hamid As-Suhaibani dan diterbitkan penerbit Darul Harb, disebutkan suatu ketika Khalifah Umar mengunjungi Syam. Di sana dia bertemu Bilal kembali. Para sahabat meminta Umar membujuk Bilal agar mau mengumandangkan azan walau hanya untuk 1 kali sholat di Syam. Maka Bilal kemudian memenuhi permintaan sang khalifah. Dia naik ke atas menara dan mengalunlah azan dari muazin kesayangan Rasulullah SAW itu di Syam. Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh. Begitu juga para sahabat dan orang-orang Muslim di sana. Tak kuasa menahan tangisnya mendengar suara Bilal yang begitu dirindukan, mengingatkan kembali ke zaman Rasulullah SAW yang sangat mereka cintai. Suatu hari Bilal yang telah tinggal di Syam bermimpi bertemu Rasulullah. Kerinduannya memuncak, dia pun segera pulang ke Madinah. Bilal menangis di makam Rasulullah. Dia kemudian mengunjungi cucu Nabi, Hasan dan Husain. Dipeluknya 2 pemuda kesayangan Nabi itu dengan penuh haru. Keduanya meminta Bilal mengumandangkan azan. Kami ingin mendengarkan azanmu, hai muazin Nabi, sebagaimana pada masa Rasulullah. Ibnu Katsir menuliskan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Bilal mengabulkan permintaan keduanya. Dia naik ke menara dan berkumandanglah suara azan yang sangat indah. Suara khas Bilal yang dulu mampu menggetarkan Madinah. Penduduk kota tersentak kaget. Hampir semua keluar rumah dari rumah dan berlari menuju ke masjid.
Puncaknya ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tak sanggup lagi melanjutkannya. Dia kembali menangis. Betapa rindunya dia dengan Rasulullah SAW. Orang-orang yang tiba di masjid juga menangis. Mereka merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Hari itu Bilal kembali membuka kenangan mereka akan Rasulullah. Tahun 20 Hijriah, wabah penyakit menjakiti penduduk Syam. Bilal bin Rabah salah satu yang terkena penyakit tersebut. Wajahnya pucat dan matanya terlihat sangat cekung. Saat kematiannya sudah dekat, Bilal berbisik pada istrinya, "Besok kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, Muhammad SAW dan golongan orang-orang yang bersamanya." Bilal menyambut kematiannya dengan kepasrahan dan kebahagiaan akan bertemu dengan Rasulullah. Budak yang dulu dimerdekakan oleh Islam, muazin pertama dalam Islam, sahabat yang mulia. Adapun kisah Bilal bin Rabah, ahli surga yang pernah didemur teriknya matahari. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Sebelum masuk Islam, ia pernah disiksa dengan cara dijemur di bawah teriknya matahari oleh tuannya. Bilal bertemu dengan Nabi Muhammad SAW atas bantuan Abu Bakar. Saat itu, Abu Bakar telah memeluk Islam dan setia mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Pertemuan Bilal dengan Nabi Muhammad berlangsung hangat. Cara lemah lembut Nabi Muhammad menyampaikan dakwah dan ajaran Islam. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad SAW membuat Bilal merasa tersentuh dan hatinya merasa tentram. Ia pun mantap memilih untuk menjadi seorang muslim. Di hadapan Nabi Muhammad SAW, Bilal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bilal merasa senang bisa menjadi seorang muslim dan ia pun bertekad menjadi seorang yang beriman. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Rasulullah SAW memanggil Bilal dan bertanya kepadanya, "Katakanlah kepadaku, apa amalan yang paling besar pahalanya yang kamu kerjakan dalam Islam? Karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sandalmu di surga," tanya Rasulullah. Suara sandal Bilal terdengar oleh Rasulullah ketika ia berada di surga pada malam Isra Miraj. "Ya Rasulullah, tiap aku berwudu, kapanpun itu, baik siang maupun malam, aku selalu melakukan sholat dengan wudhu tersebut," jawab Bilal. Bilal juga telah berjasa karena ia menjadi muadzin pertama. Suara lantang Bilal ketika azan menjadi awal mula panggilan sholat seluruh umat muslim di dunia hingga saat ini. Saudaraku seiman, itulah sekilas kisah tentang sahabat Nabi yang mulia Bilal bin Rabah akan kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku seiman, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi, senantiasa memberikan pujian kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, orang yang paling berhak syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun keutamaan membaca salawat yang lain yaitu salah satunya, doa tidak akan pernah tertolak bila didahului dengan membaca salawat. Bersalawat, kita akan mendapat bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.